Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfafa dari JMKH Kabupaten Tuban. Tulisan yang akan saya presentasikan mengenai perkembangan program JMKH di tempat kami. Tulisan ini berdasarkan realitas bahwa program GBT adalah program yang sangat ideal dan berguna, sehingga perlu diimplementasikan dan dikawal prosesnya secara serius. Dalam pendapat kami, untuk mengimplementasikan secara optimal, 3 komponen berikut perlu diprioritaskan. Pertama, pada kebersamaan para hafidhoh. Yang kedua, apresiasi masyarakat terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga adalah proses evaluasi dan kontrol secara konstan untuk menjaga efektivitas langkah dari yang terkecil sampai yang mungkin dijangkau. Ketiganya adalah hal yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Hubungan dari ketiga pokok ini adalah hubungan komplementer, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jika ada satu yang terlepas, maka sudah bisa ditebak bahwa yang lainnya akan kena imbas. Untuk sekedar dipahami bahwa deskripsi dan eksplanasi yang saya utarakan adalah berdasarkan realitas di lingkungan. Hal ini untuk menjaga agar ada titik sambung antara harapan dan kenyataan, sehingga apa yang kita idealkan dan kita harapkan tidak menjadi utopis. Orientasi pertama tulisan ini adalah mengenai gerakan baca tartil. Gerakan baca tartil merupakan fundamen yang sangat vital bagi setiap individu yang punya perhatian khusus terhadap Al-Quran, terutama para hafidhoh. Secara definitif, bacaan tartil adalah bacaan yang memenuhi kriteria dalam memberikan hak-haknya huruf secara sempurna, terukur dan tepat dalam menentukan panjang pendeknya sebuah bacaan, juga tepat dalam menentukan waqaf dan ibtida. Secara teori, hal ini sangat nampak sederhana, namun sesungguhnya tidak demikian dalam prakteknya. Karena pada saat membaca, banyak hal yang harus diperhatikan, dan belum tentu konsentrasi pembaca terfokus pada apa yang dia ucapkan. Panjang pendek sudah benar, terkadang wakofnya salah. Wakaf sudah tepat, terkadang bacaan warid kurang diperhatikan. Masih banyak lagi hal yang tak terduga yang bisa terjadi di lapangan. Sementara untuk mencapai level tartil, seorang qori tidak bisa egois. Sekian aturan harus dia patuhi. Dan seorang qori tidak bisa mengklaim dirinya telah membaca tartil kalau dia hanya membaca seorang diri tanpa orang yang menyimak dan mengkoreksi. Oleh karena itu, agar mencapai bacaan yang tartil, seseorang butuh kerendahan hati untuk bekerja sama dengan orang lain yang mau membenarkannya jika ada kesalahan. Harus disemak oleh sahabatnya. Itu adalah kunci pertama selain belajar membaca dan melafalkan secara sungguh-sungguh. Orientasi yang kedua dari paparan saya adalah gerakan buka tafsir. Telah kita ketahui bersama bahwa khazanah pengetahuan klasik banyak yang tersimpan dalam kitab-kitab tafsir. Fakta ini tidak lain karena Al-Quran sumber primer ilmu pengetahuan Islam. Banyak sekali ilmu yang selalu merujuk Al-Quran sebagai legitimasi, baik legitimasi rasional maupun legitimasi doktrinal. Implikasinya jelas, apabila ilmu
pengetahuan Islam semakin berkembang, maka hal ini juga berarti kebutuhan tentang pengetahuan tafsir juga semakin meningkat. Mengingat posisi tafsir yang signifikan tersebut, maka amat disayangkan kalau kita hanya hafal belaka tanpa bisa melakukan apa-apa tentang tafsir. Kalau Al-Quran diibaratkan sebagai matahari, maka tafsir Al-Quran adalah sinarnya. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan sinar, apakah untuk menyambung kehidupan maupun untuk mengembangkan kehidupan. Dari poin ini sudah bisa dirasakan, jika kita benar-benar hafal Al-Quran, akan berarti kita sudah menyimpan matahari di dalam hati kita. Kita sudah mempunyai sumber cahaya. Tinggal langkah berikutnya, bagaimana kita membuat sumber-sumber cahaya tersebut memancarkan sinarnya. Maka belajar tafsir adalah jawabannya. Karena hal itu akan membuat matahari yang di dalam dada bisa memancarkan cahaya. Hal ini memang tidak sederhana, tapi kita bisa berguru kepada orang-orang yang telah menguasai seluk-beluk kitab tafsir, karena kita sendiri masih belum bisa. Orientasi ketiga dari presentasi saya adalah gerakan buah tahfidz. Jika gerakan baca tartil dan gerakan buka tafsir sudah dilakukan, maka beban dan tanggung jawab seorang hafidhoh adalah mempersiapkan generasi penerus. Generasi yang mampu untuk menghafal sekaligus memahami Al-Quran secara lebih baik dari yang pernah ada. Mempersiapkan generasi ini menjadi krusial karena kita tidak akan hidup selamanya, sehingga harus ada perhatian khusus untuk menata dan mempersiapkan masa setelah kita. Sejarah sudah sering membuktikan bahwa bangsa yang gagal adalah bangsa yang tidak bisa menyiapkan generasi berikutnya. Dan seringkali sukses tidak diukur dengan pencapaian prestasi, melainkan dengan bagaimana meninggalkan dan melahirkan generasi yang berprestasi. Jika kita gagal melahirkan generasi yang berprestasi, maka kesuksesan yang pernah kita capai akan terkubur sia-sia. Karena sudah tidak ada yang bisa meneruskan dan menunjukkannya. Dengan alur logika di atas, maka mempersiapkan buah tahfidz menjadi sangat krusial. Anak-anak maupun saudara kita, marilah kita arahkan untuk menjadi generasi yang punya perhatian lebih kepada Al-Quran. Tidak hanya sekedar untuk menghafal, akan tetapi juga mendalami ilmunya. Lebih-lebih atau lebih hebat lagi kalau tidak cuma hafal dan mendalami, tetapi juga bisa menjadi ahli yang benar-benar menguasai bidangnya. Semua ini kita niatkan bukan demi keberlangsungan kita, tetapi juga menyambung perjuangan agama, bangsa, dan negara. Jika program GBT ini realisasi sesuai dengan arahan dari JMGH Pusat, maka tercapailah visi dan misi dari JMGH dan terwujudlah para hafidhoh
yang berkarakter Qur'ani, yang mampu dan mau berkiprah dan berkhidmah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.